Sekali-sekali Pak, jadilah suami yang baik. Tahu Bapak arti suami itu? Tahu Pak? Suami? Pak Amrin tahu arti suami Pak? Udah berapa lama jadi suami? Nggak tahu arti suami kan? Suami itu artinya semua uang milik istri Pak. Udah dikasih sama Bapak uang Bu? THR? Belum? Nah, jadilah suami yang baik. Dan jadilah istri yang baik juga. Tahu arti istri Pak? Tahu Pak? Ah, udah lama juga istri nggak tahu juga. Istri itu adalah istana tempat ridho ilahi. Cari ridho istri. Cari ridhonya. Kalau istri sudah ridho Pak, urusan dapur oke. Betul nggak? Masak oke, buat kopi oke, buat teh oke. Betul nggak Bu? Apapun disuruh Bapak Ibu kerjakan. Kalau sudah ridho. Ridho itu artinya apa? Sebelah rumah Ustaz, namanya ridho. Ridho itu rela, ya? Bahasa cepatnya rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil azim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah pernah memberikan komentar tentang usia manusia. Beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, ini saudara-saudaraku lah ini ya, yang telah berumur 40 tahun. Ada yang berumur 40 tahun Pak? Lebih? Yang berumur 50 tahun ada? Oh, banyak. Luar banyak Bu. Yang berumur 60 tahun ada? Lebih banyak. Kata beliau, umur ini adalah umur yang rawan. Nah, rawan Bu. Umur yang harus diwaspadai dan umur yang harus hati-hati. Kenapa demikian? Karena umur 40, 50 dan 60 tahun adalah umur yang paling dekat untuk menuju pulang. Kok ketawa? Pulang kampung. Kampungnya akhirat. Walaupun mudik dilarang, mudik larang kan Pak? Jalan sudah diblokir, pakai portal, pakai yang merah-merah tuh kan? Tak bisa kita untuk pulang. Namun walaupun demikian, mudik ini bisa juga diakali. Bisa melalui jalan utara, kalau nggak bisa jalan tengah ya. Kalau nggak bisa jalan utara, masuk jalan selatan.
Tak bisa juga cari jalan tikus. Nah, itu udah nekat kali lah itu udah, ya. Loteh kita kan, Bu, untuk pulang kampung. Tapi pulang ini kita dipaksa, Bu. Pulang ke akhirat kita dipaksa. Mau tak mau harus pulang. Siap tak siap harus pulang. Siap gerak aja, Bu. Punya bekal dan tak punya bekal tetap harus pulang. Nah, besok ada pengumuman dari Masjid Al-Hidayah. Kalau pengumuman dari sini, Bu, kedengaran ke sana nih di Jalan Johar, ya. Jadi besok ada pengumuman. Telah berpulang ke rahmatullah. Nama Yono. Ada Yono sini? Nggak ada, ya? Umur 41 tahun. Ah, itu namanya apa itu? Diskon kalau mengikuti umur baginda Rasul. Nah, tapi besok ada lagi pengumuman. Udah siap Pak Yono, pengumuman lagi. Dari Masjid Al-Hidayah juga. Telah berpulang ke rahmatullah. Nama Ibu Yanti. Ada? Enggak ada, Bu, ya. Umur 75 tahun. Wah, ini. Itu namanya apa? Diskon. Mau diskon aja. Bonus. Bonus, Bu. Bonus. Jadi kalau masalah pulang ini, Ibu mau pulang nggak? Hah? Mau? Oh, mau kan? Kalau begitu Ibu duluan, saya belakangan. Saya belakangan, Ibu duluan. Pilihlah yang antara dua. Sama doang, sama. Nah, pasti pulang. Jadi artinya kita ini, Pak, sekarang ini antri. Ibaratnya ngantri. Kita sudah punya ini nomor punggung masing-masing. Kalau saya 46. Kalau mengikuti jatahnya baginda Rasul 63 atau 62 tahun. Berarti artinya sekitar 16 tahun lagi. Jatah saya hidup di dunia ini. Nomor antrian yang terakhir adalah 60 sampai 70. Itu kata siapa? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umri ummati baina sittuna wa sab'un. Ini, Pak, catat. Umur umatku, kata Rasul, antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sangat sedikit yang melampaui umur itu. Nah, Pak Amrin, berapa umur Pak Amrin? 52. Berarti sekitar berapa lagi, Pak? Takut Pak Amrin. Artinya begini, Bu. Bisa kita coret-coret di rumah, ya kan? Umur Pak Amrin 52, berarti sekitar 11 tahun. Lagilah umur saya di atas dunia. Supaya kita punya semangat. Dari sisa-sisa umur itu apa yang harus kita buat? Apa agendanya? Satu, di bulan Ramadan harus khatam beberapa kali Al-Quran. Sedekah saya sekian, infak saya sekian. Nah, bisa dihitung. Pernah Ibu hitung ibadah Ibu? Ibu yang paling depan berapa umurnya? Iya. 39. Berarti 1 tahun lagi, Bu. Kalau nyampe 40 tahun. Jadi, Pak, supaya kita nggak bosan hidup di dunia ini, Allah berikan kepada kita permainan. Supaya nggak bosan kita nunggu nomor antrinya. Kalau saya nggak bosan, dikasih Allah permainan. Namanya la'ibun walahwun. Saya 16 tahun. Nunggu 16 tahun itu kan lama istilahnya. Allah berikan kita berbagai macam permainan. Ada yang diberikan oleh Allah berbagai macam pekerjaan. Ada yang jualan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi kan? Nah, itu yang di jalan-jalan itu. Ramadan tak Ramadan sama dibuat, ya kan? Dia berkira inilah kesempatan saya untuk jualan, ya kan?
mengambil untung sebanyak banyaknya. Itu jiwa pedagang. Kalau yang beriman, inilah kesempatan saya untuk beribadah. Karena tidak ada jaminan tahun depan saya untuk berjumpa dengan Ramadan. Gitu pikirannya. Allah kasih kita berbagai macam pekerjaan. Allah kasih kita sebagai kepala dusun. Ada kepala dusun ini? Kadang lalai dengan jadi kepala dusun itu. Allah beri dia kekuasaan. Dia jadikan dia presiden. Kalau presiden ini ingat dia mati, mau pulang, dia tidak akan berlaku zalim dan sewenang-wenang. Allah berikan dia kekuasaan, pangkat dan jabatan. Polisi misalnya kan. Kalau dia ingat pulang, dia tidak akan mendukung kebatilan dan kemungkaran. Kadang lalai kita dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Bahwa perlombaan, Bu, yang paling melelahkan di atas dunia ini adalah mengejar dunia ini. Betul nggak, Pak? Kenapa, Ustaz? Karena finishnya adalah kematian. Finishnya, Bu, mati. Begitu kita enak-enak kerja, tiba-tiba pulang di rumah capek, besok pengumuman di Masjid Hidayah, telah berpulang ke rahmatullah, nama Bu Iem. Ada Bu Iem? Nggak ada. Itu finishnya kematian, Pak. Yang halal dihisab. Dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Kalau yang haram, kita disiksa, diazab oleh Allah. Itulah finishnya. Finishnya adalah kematian. Apalagi diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita nggak bosan di dunia ini. Allah berikan kita al-mal. Allah berikan kita harta. Allah berikan kita mobil. Punya mobil, Pak? Punya? Punya mobil ini, ya. Tiap pagi dicuciin terus. Ada sedikit debu dilapin, kalau bisa jilat, ya. Tiap bulan dibawa ke salon. Sementara istrinya nggak pernah dibawa ke salon. Betul nggak, Bu? Mana sayang bapak? Mobilnya atau sama ibu? Mobilnya. Tiap hari cucinya. Ibu nggak pernah dicuci, kan? Nggak pernah. Sekali-sekali, Pak, jadilah suami yang baik. Tahu Bapak arti suami itu? Tahu, Pak? Suami. Pak Amrin tahu arti suami, Pak? Udah berapa lama jadi suami? Nggak tahu arti suami, kan? Suami itu artinya semua uang milik istri, Pak. Udah dikasih sama Bapak uang, Bu? THR? Belum. Nah, jadilah suami yang baik. Dan jadilah istri yang baik juga. Tahu arti istri, Pak? Tahu, Pak? Ah, udah lama juga istri nggak tahu juga. Istri itu adalah istana tempat ridho ilahi. Cari ridho istri. Cari ridhonya. Kalau istri sudah ridho, Pak, urusan dapur oke. Betul nggak? Masak oke, buat kopi oke, buat teh oke. Betul nggak, Bu? Apapun disuruh bapak ibu kerjakan. Kalau sudah ridho. Ridho itu artinya apa? Sebelah rumah, Ustaz. Namanya ridho. Ridho itu rela, ya? Bahasa cepatnya rela. Urusan sumur beres nggak? Beres, nyuci beres. Urusan kasur tambah beres, Pak. Nah, mau model apapun siap ibu tuh, kan? Kalau sudah ridho, kalau sudah rela. Nah, maka jadilah suami yang baik, kasih uangnya sama istri. Semua uang adalah milik istri, karena ibu ini bendahara yang paling unggul. Berapapun uang kita kasih, Pak, habis. Betul nggak, Bu? Dan berapapun uang kalau nggak cukup pasti cukup. Pandai dia cari celahnya. Betul. Walaupun gaji kita berapa lah, ya, untuk 1 bulan itu, ayah jangan tanya dari mana mama dapat uang. Yang penting siap makanan, katanya kan? Nah, gitu kata dia. Betul, istri orang gitu. Berapa lah Ustadz, Pak? Kalau Ustadz sekali ceramah di Mencirimi 200-nya, kan? Betul nggak? 200.
Nah, jadilah istri dan jadilah suami yang baik. Cari Pak ridho istri itu. Loh Ustaz, kemana cari ridho istri? Karena istri ini Ustaz seperti cuaca ya. Tahu Ibu cuaca? Pak, tahu cuaca Pak? Cuaca ini susah ditebak. Istri ini susah ditebak nih Pak. Nampaknya aja kayak gini nih. Tapi susah kali ditebak. Karena dia seperti cuaca. Cuaca itu kadang mendung. Mendung itu tahu? Diam aja kan. Kadang panas. Panas dia. Gerah dia nengok suami itu kan. Nah. Kadang gerimis. Bercucur air matanya kecil-kecil kan. Kadang hujan lebat lagi. Nangisnya. Kadang hujan badai. Ya kan? Ini yang bahaya nih Pak. Ada lagi petir. Ya kan? Nah. Petir itu sekali-kali kilan itu Bu. Jadi susah ditebak seorang istri ini. Jadi ada pakar istri mengatakan supaya istri itu Pak bisa ridho dan rela sama kita, paling tidak lakukan 4 hal ini. Yang pertama Pak, perhatian sama ibu. Ibu mau diperhatikan nggak? Di saat sehat Bapak perhatikan dia. Di saat dia sakit harus lebih perhatian. Di saat sehat-sehat segini, apa yang perlu sama ibu ini kita cukupi dia. Kalau dia mau pakaian, kasih pakaian. Apa yang kurang lagi? Kalau bibirnya kurang merah, kasih yang merah-merah. Apa itu biasanya? Gincu. Kalau dia mau wangi, kasih apa? Minyak wangi. Kalau mukanya mau cantik kayak tembok, cat, nah kasih bedak. Itu Pak. Kalau istri kita ini mau modis, beli pakaian yang mau modis. Ini dibiarkan istrinya bau ketek, bau jengkol, bau belacan. Mana selera kan? Tak selera. Nah, perhatian. Terlebih-lebih kalau istri ini di saat dia sakit. Nah, udah perhatian nggak bapak-bapak sama ibu? Hah? Udah Bu? Jadi keluarga ini Pak di dalam Al-Quran ditamsilkan oleh Allah dengan 3 model. Yang pertama keluarganya Nabi Nuh. Tahu kan Nabi Nuh Bu? Suaminya baik, istrinya durhaka, istrinya dogil. Nah, yang kedua keluarganya Nabi Ibrahim alaihis salam. Suaminya baik, istrinya baik. Yang ketiga, keluarganya Fir'aun. Suaminya dogil, durhaka, istrinya baik. Dari ketiga bentuk ini, yang mana ibu pilih? Nuh, Ibrahim, Fir'aun. Yang mana Bu? Betul? Betul Bu? Oke, siap-siap ibu di madu. Tapi ibu pilih Ibrahim. Ibrahim berapa istrinya? 2. Sarah dan Hajar. Nah, siap-siap ibu di madu. Nah, siap Pak di madu karena ibu udah setuju pilih Ibrahim. Jadi model keluarga itu ada 3. Nah, pilih. Itu yang pertama Bu ya. Perhatikan ibu-ibu kita ini. Yang kedua, hargai Pak semua pekerjaannya. Kalau ibu sudah masak apapun Pak, jangan bilang nggak enak. Cicipi aja, asam-asam cicipi aja, asin cicipi aja, manis cicipi aja. Dibelikan Bapak baju, walaupun menurut Bapak tak cantik, tak bagus, bilang aja sangat cantik deh, ya kan? Nah, hargai. Karena ibu-ibu kita ini Pak Iza Faragta Sop, selesai satu pekerjaan, banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang menanti Pak. Kalau kiranya waktu itu lebih dari 24 jam, ibu bisa siap ya kan? Bisa 26 jam ibu ini kerja Pak. Kita nggak mampu. Jadi jangan lomas-lomas pulang kadang. Kadang di luar udah kita makan duluan Bu. Bapak-bapak ini kadang bongak pulang di rumah. Udah dimakan di sana ayam penyet, pulang ke rumah kok lemas Bang? Iya belum makan. Nggak selera, kan? Kita kena menghargai apa yang dikerjakan oleh
istri. Ibu kalau pekerjaan dihargai oleh suami, rela nggak ibu? Semakin sayang. Nah, yang ketiga, ibu ini karena sudah lelah di rumah Pak, 24 jam pekerjaannya kan. Sekali-sekali bawa dia jalan-jalan Pak. Mau ibu? Kemana? Medan Mall Pak. Ini mau lebaran kan? Bawa dia Pak ke Medan Mall. Itu permintaan dia. Oke deh, siap. Gitu bilang. Nah, nanti sampai di sana kenalkan Pak. Ini toko sepatu, ini toko emas, ini toko baju, ini toko tas. Beli Bang? Enggak, jalan-jalan aja. Tapi jalan-jalan tadi kan. Jalan-jalan aja ya Bu. Nah, jadi pegang Pak kuat-kuat supaya dia jangan beli itu tadi. Nah, itu. Jadi sayang kita dengan harta sehingga kita itu lupa untuk pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun kita Bu saat ini, apakah saya itu sebagai ustaz, sebagai ketua BKM, sebagai shooting YouTuber, ya kan? Ibu-ibu, semuanya kita akan pulang kalau sudah pas waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurkan dan tidak bisa didulukan. Wa likulli ummatin ajal. Setiap kita ini sudah ditentukan oleh Allah ajalnya. Kenapa kita masih hidup ini? Karena ajal kita belum. Apa kata Ustadz Deril Sulaiman kan? Ingat lagunya Bu? Ingat lagu Deril Sulaiman? Nggak ingat? Aduh, nggak gaul berarti. Apa kata dia? Yuk sama-sama Bu. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu, bapak-bapak kawin lagi. Loh, ibu mati ya bapak kawin lagi. Betul nggak Pak? Betul katanya. Demikianlah Bu ya yang dapat saya sampaikan, ucapan yang panjang Bu. Karena inilah pertemuan kita yang pertama dan pertemuan kita yang terakhir Bu ya. Karena saya satu kali aja di sini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dengan sisa-sisa bulan Ramadan yang ada ini, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, beramallah dengan baik, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang rugi, kata Rasul, dia dapati bulan Ramadan, begitu Ramadan berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita terlahir nanti setelah habis Ramadan, dosa-dosa kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.